Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah membahas relasi akal dan wahyu dalam menentukan atau menemukan maslahat. Pada video ini kita akan membahas tentang relasi maqasidus syariah dengan maslahat. Apa hubungan maqasidus syariah dan maslahat itu? Kita tahu bahwa maslahat secara sederhana bisa dipahami sebagai sebuah manfaat, kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Jadi sesuatu yang maslahat itu erat kaitannya berhubungan dengan sesuatu yang baik, manfaat, nikmat, gembira, senang, itu semua maslahat. Meskipun tidak semua yang nikmat itu pasti maslahat. Tidak semua yang bermanfaat itu juga termasuk maslahat. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua yang berhubungan dengan kesusahan, sengsara, itu selalu mafsadat. Ya. Sehingga maslahat dan mafsadat secara sederhana bisa dipahami bahwa maslahat itu adalah manfaat. Sementara mafsadat itu adalah keburukan, kemafsadatan, bahaya, risiko, doror. Itu. Maslahat adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan. Ibarat roh dan jasad. Jadi maslahat itu bisa dilihat dari zahir dan batin yang sesuai dengan garis syariat itu sendiri. Artinya bisa jadi menurut sesuatu itu termasuk maslahat, tetapi menurut syariat tidak termasuk maslahat. Sehingga maslahat itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, misalnya Al-Ghazali dalam mendefinisikan maslahat adalah menjaga tujuan syariat, al-muhafadzah ala maqsud syari'. Jadi menjaga dari tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta. 5 hal inilah yang kemudian nanti disebut sebagai al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyat al-khams. Jadi 5 pilar dalam beragama itu akan selalu memperhatikan kemaslahatan yang 5 hal ini. Nah, oleh sebab itu, maka sesungguhnya ketika kita hubungkan dengan maqasidus syariah, maka titik temunya adalah maslahat itu relevan dan sepadan dengan maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Jadi kalau maslahat itu hubungannya dengan maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Kenapa? Karena keduanya adalah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan syar'i bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang secara spesifik tujuan itu secara umum setiap hukum Islam di dalamnya terkandung darul mafasid wa jalbul masalih, yaitu setiap hukum itu dalam rangka untuk menghindarkan dari bahaya, resiko, kemafsadatan, dan dalam rangka untuk meraih sebuah kemaslahatan hukum itu sendiri. Sehingga relasi antara maqasidus syariah dan kemaslahatan itu bertemu pada kemaslahatan dalam konteks untuk merealisasikan kemaslahatan syariat itu bagi manusia
di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya terkandung di dalam maqasidul ahkam asyariyah. Ketika kita berbicara tentang dikotomi pembagian yang kemarin. Oke. Sekarang yang kedua, apa relasi antara maqasidus syariah dengan produk hukum atau fikih? Ahmad Roisuni menyatakan bahwa relasi produk hukum atau fikih dengan maqasidus syariah itu ibarat jasad manusia dengan ruhnya. Jika hukum Islam itu sebagai wujud jasmani, maka maqasidus syariah itu adalah sebagai ruhnya. Ya. Oleh sebab itu, maka antara fikih dengan maqasidus syariah itu sesuatu yang integral, sesuatu yang menyatu, sehingga tidak bisa dipisahkan. Karena fikih sebagai produk hukum itu adalah jasadnya, dan di dalam jasad itu, di dalam fikih itu, terkandung di dalamnya maqasidus syariah. Yang kita tahu dalam hal ini adalah maqasidul ahkam asyariyahnya. Kemudian Al-Fasi misalnya menyebutkan bahwa hubungan maqasid dengan hukum Islam atau fikih adalah saling mengisi satu sama lain. Karena maqasid adalah inti dan urat nadi dari sumber hukum itu sendiri. Dan kita tahu bahwa hukum fikih bersumber dari dalil-dalil syar'i sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga keduanya sangat erat sekali. Oleh karena itu, maka penghayatan terhadap maqasidus syariah dalam setiap dalil-dalil hukum harus dilakukan secara komprehensif. Dalam rangka apa? Untuk melahirkan ketentuan hukum yang merepresentasikan atau yang menggambarkan tujuan asasinya, tujuan pokoknya, yaitu menebar kemaslahatan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam konteks ini, maka maqasidus syariah dan produk hukum fikih dalam hal ini sesuatu yang integral, yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya, saling mengisi, bahwa fikih sebagai produk hukum di dalamnya terkandung ruhnya, yaitu maqasidus syariah. Yang ketiga yaitu relasi maqasidus syariah dan usul fikih. Dalam hal ini, relasi maqasidus syariah dan disiplin ilmu usul fikih, ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu bisa kita lihat minimal dalam dua hal, dua aspek, dua kutub. Kutub yang pertama menyatakan bahwa kedua disiplin antara maqasidus syariah dan disiplin ilmu usul fikih itu sesuatu yang berdiri sendiri, berdiri independen masing-masing. Maqasidus syariah sebagai disiplin ilmu yang independen, mandiri, usul fikih juga sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Keduanya menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan demikian, maka maqasidus syariah sebagai sebuah konstruk keilmuan, maka dia harus memiliki ontologi, epistemologi, dan aksiologi baru dalam keilmuan secara independen. Nah, gagasan tentang kemandirian atau independensi maqasidus syariah sebagai disiplin ilmu ini dipelopori oleh Muhammad Thahir Ibnu Ashur dalam bukunya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa relasi antara disiplin ilmu usul fikih dengan maqasidus syariah, sesungguhnya kedua disiplin ini adalah sesuatu yang integral. Ya. Satu sama yang lainnya, substansinya itu menyatu dalam disiplin ilmu usul fikih. Sehingga dengan kata lain, maqasidus syariah
tidak bisa dikeluarkan dari disiplin ilmu usul fikih. Karena maqasidus syariah menjadi bagian yang tidak terpisah dari disiplin ilmu usul fikih itu sendiri. Oleh sebab itu kemudian Jamaluddin Atiyah dalam bukunya Nahwa Taf'il Maqasidus Syariah menyatakan bahwa maqasidus syariah dan usul fikih itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya integral menjadi konstruksi metodologis dalam istinbat hukum. Usul fikih tanpa maqasidus syariah akan kering. Sebaliknya, maqasidus syariah tanpa usul fikih akan menjadi tidak aplikatif. Itu statement Jamaluddin Atiyah. Ulama kontemporer yang lain juga menyatakan, misalnya Abdullah bin Bayyah menyatakan dalam bukunya Alaqah Maqasidus Syariah bi Usulil Fiqhi, menyatakan bahwa justru melihat maqasid sebagai ilmu usul fikih itu sendiri. Artinya berbicara tentang keilmuan maqasidus syariah itu adalah ilmu usul fikih itu sendiri. Bahkan Ibnu bin Bayyah, Abdullah bin Bayyah menyatakan bahwa kita tidak perlu berdebat apakah maqasidus syariah itu adalah disiplin keilmuan yang mandiri atau masih harus menyatu dengan usul fikih. Kita tidak perlu lagi berdebat di masalah itu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengaktifasi usul fikih. Dalil-dalil usul fikih itu selalu berbasis kepada maqasidus syariah, sehingga dalam merespon setiap problematika kontemporer, ya, perluasan pemaknaan dalam ranah aplikasi istihsan, istislah, qiyas, sadu dari'ah, dan dalil-dalil hukum yang lainnya harus selalu berbasis kepada maqasidus syariah. Sehingga bagi Ibnu bin Bayyah tidak perlu lagi kita berdebat, tetapi bagaimana maqasidus syariah sebagai ruh sebuah hukum, maka hukum yang dilahirkan pun melalui penalaran istinbat hukum disiplin usul fikih harus berbasis maqasidus syariah itu sendiri. Makanya kemudian dalam pengembangan ilmu usul fikih, kemudian dalil itu nanti harus bersifat atau selalu mempertimbangkan maqasidus syariah. Istihsan itu harus berbasis maqasidus syariah. Istislah juga harus berbasis maqasidus syariah. Sadu dari'ah juga harus berbasis maqasidus syariah, dan seterusnya. Itu adalah aplikasi dari usul fikih, dalil-dalil dalam usul fikih yang berbasis maqasidus syariah. Oleh sebab itu, maka sesungguhnya gagasan untuk memahami ajakan Ibnu Asyur dalam kemandirian maqasidus syariah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, maka sesungguhnya bisa kita baca, kita bisa memahaminya, kita bisa mengartikan bahwa dalam rangka untuk memberikan perhatian lebih terhadap maqasidus syariah dalam upaya menggali ruh syariat Islam. Ya. Oleh sebab itu, maka gagasan Ibnu Asyur bisa dibaca bahwa ajakan itu supaya kita memperhatikan maqasidus syariah dalam istinbat hukum. Di pihak yang lain bisa juga ajakan Ibnu Asyur itu dibaca sebagai ajakan untuk menulis literatur yang lebih spesifik terhadap kajian-kajian maqasidus syariah yang tidak lagi masuk di dalam bagian dari kajian usul fikih, seperti karya-karya kontemporer yang membahas secara spesifik tentang usul fikih, tentang maqasidus syariah, sehingga maqasidus syariah akan secara langsung berpisah dalam konteks penulisannya dengan usul fikih, dan itu banyak sekali karya-karyanya. Maqasidus syariah Islamiyah, kemudian muhadharat maqasidus syariah, dan seterusnya, itu semua bagian dari tulisan karya yang berhubungan dengan maqasidus syariah secara mandiri dalam konteks penulisannya.
Demikian video ini.